Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semangat. Adapun kegiatan hari ini adalah Kamis 5 Agustus 2021. Kita akan melanjutkan kembali materi kita, yaitu Al-Quran Hadis. Pelajaran pertama, menulis huruf hijaiyah bersambung. Yang sebelumnya Bunda telah terangkan bagaimana cara menulis huruf hijaiyah terpisah. Bunda harap kalian sudah mengulang pelajaran yang sebelumnya yang telah Bunda sampaikan. Nah, perhatikan ke sini ya anak-anakku sekalian. Tulisan huruf hijaiyah dalam Al-Quran itu berupa tulisan sambung. Untuk itu kita harus dapat menulis huruf hijaiyah secara sambung agar memudahkan kita membaca Al-Quran. Nah, perlu mengetahui bagaimana bentuk huruf hijaiyah itu apabila disambung. Nah, di sini kalian bisa perhatikan bagaimana penulisan huruf sambung di awal, di tengah, dan di akhir. Huruf-huruf hijaiyah yang mengalami 3 perubahan, baik itu di awal, di tengah, maupun di akhir, diantaranya yaitu huruf ba, ta, sa, jim, ha, kha, sin, shin, shad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, dan ya. Itu semuanya jumlahnya ada 22. Sedangkan huruf-huruf hijaiyah yang tidak dapat menyambung huruf sesudahnya dan hanya bisa disambung dengan huruf sebelumnya adalah alif, da, za, ro, za, waw. Adapun huruf hijaiyah yang tetap tidak berubah baik di awal, di tengah, ataupun di akhir adalah huruf hamzah ya nak ya. Perhatikan ke sini, Bunda akan memberikan contoh huruf hijaiyah yang tidak dapat menyambung huruf sesudahnya dan hanya bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Nah, perhatikan ke sini. Nah, di sini Bunda akan mencontohkan huruf-huruf yang tidak bisa digandeng ke depannya. Nah, contohnya huruf alif. Huruf alif ini adalah tidak bisa menyambung dengan huruf sesudahnya. Nah, contohnya seperti alif ini. Nah, sesudah huruf alif ini adalah huruf nun, itu tidak bisa disambung dan hanya bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Nah, contohnya huruf sa'ala, huruf sin ini bisa disambung dengan huruf alif karena sebelum huruf alif itu adalah huruf sa. Nah, kemudian yang kedua adalah huruf da, dakona. Nah, sama, dakona juga tidak bisa menyambung dengan huruf sesudah da. Itu huruf sesudah da itu adalah huruf qaf, itu tidak bisa menyambung dan hanya bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Contohnya nadima, huruf sebelumnya itu adalah huruf nun. Nah, sesudahnya itu adalah da, jadi bisa disambung. Nah, kemudian huruf za ini adalah dabaha. Dabaha ini tidak bisa menyambung dengan huruf sesudahnya, yaitu sesudah huruf da ini tidak bisa disambung dengan huruf ba. Nah, dan hanya bisa disambung dengan huruf sebelumnya gitu. Contohnya jadaba. Jadaba ini bisa disambung huruf sebelum da itu adalah huruf ja. Nah, ini yang bisa disambung ya. Kemudian huruf ro. Contohnya rosyada. Nah, ro ini juga tidak bisa menyambung dengan huruf sesudah ro. Nah, huruf sesudah ro itu adalah huruf shin, itu tidak bisa menyambung. Nah, kemudian ini jarosa. Jarosa ini hanya bisa disambung dengan huruf sebelum ro. Nah, huruf sebelum ro itu adalah huruf ya. Ingat ya. Kemudian za. Za, contohnya zabada. Zabada ini adalah tidak bisa menyambung dengan huruf
sesudah za ini tidak bisa menyambung, tetapi hanya bisa disambung. Nah, ini contohnya huruf hajana. Hajana ini hanya bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Itu mana huruf sebelum huruf za itu adalah huruf ha. Nah, ini bisa disambung. Kemudian yang terakhir adalah huruf wa. Huruf waw ya. Contohnya wa'ada. Nah, huruf waw ini tidak bisa menyambung dengan huruf ain, yaitu huruf sesudahnya. Sesudah waw itu adalah huruf ain. Contohnya wa'ada. Kemudian awadha. Nah, huruf awadha ini hanya bisa disambung dengan huruf yang sebelumnya. Huruf yang sebelumnya huruf waw itu adalah huruf ain. Nah, ini jadi awadha. Nah, itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah perhatikan contoh penulisan huruf hijaiyah dengan cara sambung. Nah, kalian bisa perhatikan ini huruf balada. Nah, jika disambung menjadi balada. Perhatikan huruf di awal, huruf di tengah, dan huruf di akhir. Ingat ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah tabaro. Nah, ini ta-nya tak huruf di awal, ba-nya juga huruf di tengah, ro-nya ini huruf di akhir. Ini bentuk di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, nanti ketika disambung, huruf yang tadi terpisah ini ketika disambung menjadi begini, seperti ini. Tabaro. Ya, nak? Tabaro. Nah, kemudian yang berikutnya ada syani'aka. Nah, ini syani'aka. Berarti sya-nya itu ada alifnya. Ini shin di awal, ini alif di akhir, nun di awal, hamzah di tengah, kaf di akhir. Ingat ya. Nah, jika disambung huruf ini, jika disambung menjadi syani'aka. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tada'una. Nah, ini adalah ta-nya tak bentuk di awal, do-nya ini bentuk di tengah, ainnya juga bentuk di tengah, waw-nya juga bentuk di akhir, dan nun-nya juga bentuk di atau nun asli ini, nun-nya ya. Nah, kemudian jadi ketika disambung menjadi tada'una. Nah, yang kemudian yang baris kelima, perhatikan al-kautsar. Nah, jika ini adalah huruf terpisah, jika disambung perhatikan juga bentuk huruf-hurufnya. Nah, alifnya alif di awal, lamnya lam di tengah, kafnya juga kaf di tengah, wawnya waw di akhir, sa-nya sa di awal, dan ro-nya ada ro di akhir. Nah, ini adalah ketika sudah disambung menjadi al-kautsar. Nah, itu dan seterusnya ya. Kalian bisa lihat ke bawah sampai akhir. Nah, di sini kalian perhatikan. Nah, ketika penulisan yang huruf sambungkan huruf-huruf berikut sehingga menjadi kalimat yang benar. Nah, ini akan menjadi tugasnya. Perhatikan ke sini. Ini nomor 1. Tulisan huruf terpisah. Masih ingat kemarin huruf terpisah itu adalah, nih perhatikan hurufnya, fa, mim, nun, ya bertasjid, ain sukun, mim, ma sama lam sukun ya. Nah, ma di fathah. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini adalah lafal ketika sudah bersambung. Nah, kalian harus perhatikan ini huruf-hurufnya. Mana yang huruf itu bisa bersambung dan mana huruf itu yang tidak bisa disambung dengan huruf yang lain. Nah, yang itu yang perlu kalian perhatikan. Nah, contohnya famay ya'mal. Nah, di sini famay ya'mal. Nah, seperti itu dan seterusnya. Di sini kalian bisa diisi tugasnya. Mungkin itu penjelasan dari Bunda, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.